saudara, Sapa Jateng spesial hadir ke depan Anda bersama dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan. Dan kali ini spesial kita berada di Salatiga. Spesial juga dengan orang nomor 1 di Salatiga, beliau adalah Bapak Wali Kota Salatiga. Dan nanti akan ada pembagian jenang Salatigan. Seperti apa, penasaran kan? Yuk ikuti kita. Mari Pak. Salatiga, kota tertua kedua di Indonesia ini merayakan hari ulang tahun ke-1275 yang bertepatan pada tanggal 24 Juli 2025. Kota dengan prestasi paling toleran di Indonesia ini menghadirkan rangkaian acara yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Diawali dengan upacara Hari Jadi Salatiga ke-1275 yang diikuti seluruh instansi pemerintah di Kota Salatiga, di mana seluruh aparatur sipil negara, Forkopimda serta tamu undangan mengenakan pakaian adat nasional. Dilanjutkan dengan beragam rangkaian acara lainnya, hingga pembagian jenang Salatigan secara massal kepada masyarakat. Sebanyak 1.275 jenang Salatigan dibagikan kepada warga sebagai simbol keberkahan, kesuksesan, dan kemakmuran masyarakat Salatiga. Hal ini juga mendapat apresiasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID. Dengan mengangkat tema Salatiga bergerak dan berdaya untuk Salatiga yang mendunia, Salatiga tidak hanya merayakan usia, namun juga memperkuat jati diri sebagai kota yang rukun, berbudaya, dan penuh toleransi. Tim Liputan, Kompas TV. Ini sibuk bawa apa nih Pak? Namanya jenang Salatigan. Jenang Salatigan. Jenang Salatigan itu isinya bubur. Bubur putih biasa. Hanya ada pakai santan dia. Nah, ini ada ubur rampenya seperti nasi kuning. Ada telur, ada sambal goreng. Lengkap ya Pak ya. Ini nih merupakan dedikasi saya sebagai wali kota dalam rangka HUT Salatiga. Yang ke 1275 luar biasa sekali ini. Ini saya buat sejumlah itu 1.275 dibagikan ke warga semua. Ke warga semua. Dan ini pembagiannya juga kita lihat tertib ini ya, Bang Robi ya. Jangan sampai terjadi kredit. Nah, memang ini disalurkan seperti ini. Jadi kita udah pengalaman bagi-bagi seperti ini. Nah, ini mempunyai filosofi, Mbak. Apa nih filosofinya nih, Pak? Filosofinya itu jenang Salatigan itu simbol dari kemakmuran, simbol dari keberkahan, simbol dari kesuksesan. Jadi dengan membagikan jenang Salatigan ini kita berharap ke depan kota Salatiga, warga Salatiga mendapat keberkahan, kemakmuran. Amin. Amin. Gitu. Ini kalau kita lihat ini kan rangkaian HUT Kota Salatiga ini luar biasa. Apa aja sih ini Pak Robi? Kalau kita lihat dari pagi ini sudah full nih. Bahkan beberapa hari sebelumnya juga udah ada ya Pak ya? Iya. Jadi memang persiapan udah lama, beberapa kegiatan-kegiatan. Hanya kegiatan puncaknya memang di tanggal 24 ini, karena memang ini kan hari ulang tahunnya memang di 24 Juli ini. Kemudian tanggal 26 itu ada kirap budaya. Jadi yang sekarang ini adalah upacara namanya Wilujeng Nagari. Jadi kita menghormati leluhur kita dengan mengunjungi ke situs museum itu ya. Dan yang itu di situ ada di depan ada batu kelumpungan, prasasti batu kelumpungan. Dan di mana di prasasti itu dinyatakan bahwa Salatiga per tanggal 24 Juli tahun 750 berarti kan 775 tahun yang lalu itu sudah dinyatakan sebagai daerah yang vertikal, artinya yang berdaulat. Jadi bebas pajak dan sebagainya. Jadi sudah diakui sebagai suatu daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri. Dan kalau kita lihat kota Salatiga ini kota tertua nomor 2 di Indonesia. Berarti memang luar biasa sekali. Legend ini ya Bang Budi ya. Jadi kita bayangkan aja usianya 1275. Berarti banyak sekali peninggalan-peninggalan budaya. Ya memang Salatiga banyak sekali. Tadi di museum juga terlihat ada peninggalan-peninggalan candi,
ada Prasasti. buku, tulisan dan sebagainya banyak yang menandakan bahwa budaya Salatiga itu ya cukup tua. Oke. Kita lihat ini spesial nih dress code-nya Pak Robi nih. Pemirsa sekalian juga penasaran, ini ternyata dalam rangka HUT Kota Salatiga. Dan tadi pagi ini upacaranya memang semuanya menggunakan baju adat gitu, Bapak? Jadi Salatiga ini kan dikenal sebagai Indonesia Mini. Jadi saat upacara itu karena memang kita menampilkan budaya, sehingga kita peserta upacara itu menggunakan pakaian-pakaian adat senusantara. Senusantara berarti tidak hanya di Jawa aja ini ya? Tidak ada, kecuali pejabat daerah seperti wali kota, para kepala dinas, kepala Forkopimda itu menggunakan baju adat khas Salatiga. Nah seperti ini. Oh, ini dress code adalah lengkap Salatiga. dress code lengkap Salatiga. Jadi ada jasnya bentuk ini, kemudian top Blangkon, juga blangkon. ada seperti itu lalainya begini nih. Jadi ini khas Salatiga. Ini khas Salatiga dan keren ini ya. Ya. Ibaratnya kita nguri-nguri kebudayaan Betul. lagi kan, karena kalau tidak kita siapa lagi yang Ya. akan meneruskan gitu. Nah, di samping baju yang untuk pria, yang untuk wanita juga sama punya yang saya Ciri khas dipakai. sendiri. Itu yang dipakai istri saya tuh. Ya. Oke. Jadi itu semua khas Salatiga itu. Khas Salatiga. Ada istilahnya kutu baru yang merah. Itu ada filosofinya sendiri mungkin ya Ada Pak ya. filosofinya sendiri. Iya, kalau kita balik lagi yang HUT Kota Salatiga ini, kalau tadi pagi udah ada upacara, kemudian selain upacara tadi juga ada kirap ya Pak ya? Jadi tadi itu upacara resmi, ada sidang paripurna. Sidang paripurna. DPR, dan kita berdoa tadi di prasasti. Jadi Doa lintas agama. doa lintas agama. Jadi semua agama yang ada di sini, baik Hindu, Buddha, Nasrani, Katolik, Muslim, bahkan Konghucu ada wakilnya di sana untuk berdoa bersama. Gitu. Nah, setelah ini tadi baru lanjut ke sini untuk Bagi-bagi jenang Salatigan. Oh, jenang Salatigan ini adalah isinya mirip seperti nasi kuning, tapi ini bubur ya Pak? Ya? Bubur. Jadi ubur rampenya tadi lengkap, sudah dijelaskan filosofinya oleh Pak Wali Kota kita. Dan kita akan bahas lagi selengkapnya terkait dengan ini sambil kita cicipi jenang Salatigan ini. Ya, boleh, tapi boleh. nanti di sana ya Pak ya? Oke, Karena Kok. di sini kalau makan sambil berdiri Iya. kurang nikmat sepertinya. Silakan, Oke. coba. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan segera kembali. Ya, saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng Spesial HUT Kota Salatiga. Pak Robi, tadi kita sudah di sana, kita juga melihat Pak Wali tadi sedang bagi-bagikan ini jenang Salatigan, ya kan? Terus karena memang di sana ramai dan alhamdulillah tertib ya Pak ya. Kalau kita lihat seramai itu tertib. Kita sekarang udah sampai di sini dan siap untuk mencicipi unboxing nih dari jenang, ya. dari jenang Salatigan. Ya. Meskipun tadi sudah disampaikan filosofinya, kemudian perayaannya. Kalau tadi kita lihat di lapangan ini waktu upacara tadi itu juga ada UMKM yang ada di samping. Ini memang di samping untuk merayakan HUT Kota Salatiga, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi. Demikian kurang lebih ya. Baik. Memang udah suatu kebiasaan di Salatiga, apapun eventnya kita selalu melibatkan UMKM untuk hadir supaya mereka bisa menjual atau memperkenalkan produknya. Nah, dalam rangka ulang tahun Salatiga tadi ada suatu event di mana ada upacara dan di situ ada memang acara dewan dengan sidang paripurna. Setelah itu memang ada kenduri rakyat. Kenduri rakyat itu disediakan 7.000 porsi makanan untuk rakyat. Nah, dalam penyediaan itu kita juga melibatkan UMKM. Makanya UMKM hadir. 7.000 yang tadi itu. Dan ini tertib ya? Tertib semuanya. Alhamdulillah. Emang pengalaman seperti ini sudah dari Salatiga? Memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga tidak ada penumpukan massa nanti di situ. Ya, gitu. alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kemudian tadi kita juga lihat ini kenduri masyarakat ini antusias. Betul. Dan ini merupakan salah satu bentuk
euforia dari masyarakat, tapi yang tertib ya, Ya, Pak betul. Wali tadi juga sudah Ya. disampaikan rangkaian-rangkaian. Tapi setelah hari ini kegiatannya apa aja nih dalam rangka HUT Kota Salatiga? Ya, jadi tadi pagi kita ada upacara resmi untuk memperingati hari ulang tahun Salatiga ke 1275, dilanjutkan dengan sidang paripurna. Memang itu suatu kebiasaan dan kenduri rakyat. Kemudian tadi siang dilanjutkan dengan mengunjungi prasasti Pelumpungan. Di sana kita berdoa dari segala agama yang ada di Salatiga. Jadi ada dari Muslim, ada dari Nasrani, ada Katolik, ada Konghucu, Hindu, Buddha, ada semua di sana, terwakili oleh para pemuka-pemukanya. Nah, memang itu suatu acara tahunan. Setiap ulang tahun itu kita melibatkan gitu ya, itu untuk berdoa bersama di sana. Ya, kita menghargailah leluhur-leluhur kita sebagai pendiri Kota Salatiga ini. Kota Salatiga ini terkait dengan doa lintas agama ini, kalau kita lihat ini Kota Salatiga kan memang punya prestasi yang luar biasa berturut-turut ini Pak Wali. Apalagi ini 2024 ini prestasinya adalah juara nomor 1. Iya, betul. Kota tertoleran se-Indonesia. Ini rahasianya apa sih sebenarnya Pak Robi? Ya, sebetulnya rasa toleran itu atau budaya toleransi itu sudah melekat erat di masyarakat Salatiga. Karena terbukti dengan tadi dilihat di museum itu ada suatu seperti arca atau apa yang memang di satu pihak ini agama Buddha, satu pihak agama Hindu yang bersatu. Nah, di situ sudah dari zaman dahulu kala memang sudah ada toleransi, terbawa turun temurun sampai sekarang pun masyarakat Salatiga itu mempunyai budaya yang sangat toleran. Di samping juga kita di sini pemuka-pemuka agama dari segala lintas sektor itu betul-betul bekerja menjaga kondusivitas warganya. Iya. Gitu. Mungkin untuk menjaga ini kan pastinya ada treatment sendiri ya Pak Wali. Kalau menjaga supaya prestasi kota tertoleran se-Indonesia ini tentunya juga tidak mudah. Ya, ada betul. nggak tantangan-tantangan? Tantangan itu pasti ada. Hanya selama ini kita masih bisa atasi. Karena itu kan kadang-kadang ada beberapa yang fanatisme dan sebagainya itu ada saja. Di mana itu pasti ada. Tetapi alhamdulillah bisa kita atasi. Penanganannya sudah maksimal, jadi sosialisasi juga sudah rutin dilakukan juga ya Pak ya. Meskipun kota tertoleran nomor 1 di Indonesia, tapi tetap aja ada tantangan, pasti ada hambatan. ada tantangan. Tapi alhamdulillah semua bisa teratasi. Ya, karena itu tadi semua masyarakat sudah mendarah daging budaya toleransi itu. Budaya toleransi. Tapi untuk Salatiga ini kan bisa dikategorikan sebagai Indonesia Mini. Betul. Indonesia Mini ini mengelola Indonesia Mini ini juga gampang-gampang susah ya Pak Wali ya. Ada nggak hambatan atau kendala? Atau ada pengalaman unik? Saya kira kalau hambatan sih hampir dikatakan tidak ada ya. Karena kita sebagai pemerintah kota itu betul-betul menjaga toleransi bukan hanya sebagai kata toleran, tetapi betul-betul dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua etnis, semua budaya, semua ras, semua agama di Salatiga ini bisa bebas melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang dipercayainya. Ya, kita membuka kalau misalnya Muslim Lebaran di lapangan Pancasila kita ada sholat Id bersama, Idul Adha kita sama. Begitu pula hari Paskah ada perayaan Shop kita sama dilakukan di Pancasila. Siapapun silakan, kita terbuka, ruang kita terbuka untuk semua budaya, perayaan agama dan sebagainya. Itu di situ kuncinya. Jadi memang dari basicnya masyarakat ini pemahaman betul. dari masyarakat ini yang sudah sejak dini setidaknya dari sini ya, Pak Wali. Kalau kita lihat ini Kota Salatiga ini selain kota tertoleran nomor 1 di Indonesia juga punya potensi yang luar biasa, terutama di potensi wisatanya. Boleh nggak ini di-spill sedikit ini terkait dengan wisata yang ada di Kota Salatiga? Ya. Salatiga itu tidak mempunyai destinasi wisata alam spesial sebetulnya. Tetapi karena kaya budaya, itulah menjadi kaya untuk wisata. Jadi wisata budaya terutama. Jadi di samping wisata budaya,
Salatiga juga mempunyai kekhasan di kulinernya. Ya. Makanya pernah dijuluki sebagai kota gastronomi. Nah, karena itu dia. banyak sekali kuliner yang ditemui di Salatiga dan yang khas, ya khas gitu. Gitu. Jadi sebenarnya itu Salatiga ini potensinya luar biasa sekali. Kalau pemirsa sekalian kan pasti penasaran, selain kota tertoleran apalagi nih, ternyata ini potensinya luar biasa. Ada potensi budaya karena memang kota tertua nomor 2 di Indonesia. Jadi prestasinya banyak sekali ya Pak Wali. Banyak sekali. Bahkan di samping kota tertua, Salatiga pun kan memang sejak dulu disinggahi oleh asing ya, Belanda. Belanda kan makanya banyak sekali bangunan-bangunan Belanda. Iya. Dan di Salatiga itu ada sekitar 144 bangunan cagar budaya. Jadi bangunan-bangunan Belanda gitu. Jadi cukup banyak. Dan sejarah pun menggambarkan bahwa Salatiga ini menjadi kota perdamaian, mendamaikan. Ya, jadi ada di dekat Lapangan Pancasila itu namanya Gedung Pakuwon. Gedung Pakuwon. Nah, di situ terjadi perjanjian Salatiga yang mendamaikan antara Pakubuwono dengan Pangeran Sahid. Ya, sekarang makanya di Solo kan ada Mangkunegaran, ada Kesunanan. Iya, nah, ada 2. Nah, jadi ada 2. Nah, itu hasil perdamaian dari Salatiga ini. Makanya budaya Solo itu sangat pekat di sini. Ya, gitu. Budaya Solo sangat pekat. Apalagi Salatiga ini di antara Semarang dan Solo ya, Iya, Pak Wali. betul. Jadi memang ademnya tuh di sini. Ya, betul. Meskipun dua-duanya juga adem, tapi Ya. emang Ya. karena ada kota tertua, kemudian juga rasa toleransinya yang tinggi, kemudian dari masyarakatnya, kemudian untuk tantangan-tantangan selama ini yang dihadapi juga alhamdulillah sudah bisa teratasi semua ya Pak. Sudah. Tapi Pak Wali, kita ini kan juga mau bahas terkait dengan selain potensi, kemudian prestasi, kita juga akan bahas hal-hal yang lain yang ada di kota Salatiga usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan bersama Wali Kota Salatiga. Bapak, tadi kan kita sudah ngobrol terkait dengan rangkaian HUT Kota Salatiga, kemudian potensi ini yang luar biasa dan kota tertua nomor 2 di Indonesia. Ini memang tidak bain-bain kalau orang Jawa bilang spesial. Nah, terkait dengan yang kota tertua nomor 2 di Indonesia, ini kan pasti potensi peninggalan leluhur yang ada di sini banyak. Apakah itu akan digali lagi untuk dioptimalkan menjadi destinasi wisata budaya, atau memang hanya dikelola untuk sebagai kenangan cagar budaya aja nih? Baik, ya tentunya potensi yang ada terkait dengan kota tertua itu tentunya akan dimaksimalkan oleh pemerintah kota, dalam hal ini saya sebagai wali kota. Selama 4 bulan baru menjabat, saya sudah turun ke lapangan, ternyata banyak sekali potensi-potensi yang bahkan mungkin orang Salatiga juga tidak tahu. Yang tahu justru orang dari luar. Misalnya kita punya potensi untuk wisata religi, karena di sini banyak makam-makam leluhur kita yang dianggap keramat oleh dari kota-kota lain malah gitu ya. Kita ada Kyai Damarjati, ada Mbah Wahid, itu kan buyutnya Presiden Abdul Wahid kan gitu. Itu juga jadi destinasi untuk dari luar kota, dan banyak sekali makam-makam leluhur kita yang dijadikan keramat wisata religi ya. Bahkan saya sedang meneruskan rencana yang sudah lama tertunda tentang adanya Taman Wisata Religi di sini. Taman Wisata Religi di Salatiga ini di mana nih Pak? Ada di Jalan Patimura sana. Itu di sana seperti di Bali ya, ada beberapa rumah ibadah di satu tempat. Nah, jadi itu berupa taman, nanti ada masjidnya, ada gerejanya, ada kelentengnya, ada wiharanya gitu, ada puranya. Nah, itu merupakan tanda juga atau simbol juga bahwa Salatiga itu tertoleran. Nah, nanti paketnya di sana sudah jadi seperti itu, nanti akan dikelilingkan ke tempat-tempat yang dianggap
artinya Punya keramat, punya punya daya religi. tarik religi lah gitu ya. Itu satu. Yang kedua, Salatiga juga kaya akan mata air loh Mbak. Nah, itu dia Kaya mata akan air. mata ini. air. Jadi hampir jadi Salatiga itu cukup ekstrim tentang air ya. Di suatu tempat mata air banyak, tapi di tempat lain juga ada yang bisa kekeringan, lucu kan, gitu. Jadi dan lucunya itu mata air itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan mempunyai daya tarik sendiri-sendiri. Iya, tapi ya. ada nggak yang ada nilai-nilai yang dikeramatkan? Nggak mungkin kan pemirsa sekalian juga penasaran. Ada nggak ini Ya, kayak gitu-gitu nih? Ya itu Wali? seperti itu. Jadi seperti ada mata air di belakang kantor Polres ya. Itu mata air. Itu konon menurut sejarahnya cerita kalau tahanan dulu kan dekat tahanan, tempat tahanan. Tahanan dulu habis misalnya ada luka atau habis mendapat cedera, dimandiin dengan air itu langsung sembuh gitu, seperti itu. Itu Jadi, sugesti atau memang karena kandungan airnya ya? nah, kemungkinan kalau saya sarankan kan kemarin waktu bersih-bersih itu coba dianalisa deh, jangan-jangan pH tinggi non mineral kan itu jadi malah jadi obat kan, jadi itu satu potensi. Belum lagi ada beberapa mata air yang memang dulu itu menjadi petilasannya Pangeran Diponegoro. Ada di sini? Ada di sini. Pangeran Diponegoro itu dengan pasukannya dia berwudu di situ, kemudian melakukan sholat di situ, petilasan juga ada. Nah itu ada di tempat kita. Ya. Jadi banyak sumber-sumber air yang memang mempunyai historis. Yang Iya, itu sejarahnya emang ada sejarahnya. itu sejarahnya nggak bisa dibeli itu ya, Nggak Pak bisa Wali, dibeli dan itu bisa kita jadikan potensi Betul. untuk wisata. Bahkan di Oktober nanti rencananya dari UKSW itu akan mengadakan seminar Hari Antropologi Dunia. Jadi Antropologi dunia. Jadi ahli-ahli antropologi sedunia itu akan berseminar di Salatiga. Namun sebetulnya objek penelitian mereka itu di Sangiran. Cuman mereka ingin bermalamnya atau menjadi base campnya ada Salatiga. Giat ekonominya di sini. Giat ekonomi di sini. Karena mereka bukan mau mungkin sekalian untuk meneliti air Salatiga itu seperti apa sih? Gitu. Jadi sejarah prahistoris air itu Salatiga seperti apa? Spesial khusus untuk airnya. Untuk air. Jadi nanti ya mudah-mudahan Salatiga jadi kota hidronomis ya. Kota jadi air. potensinya sebenarnya Banyak sekali ya Pak Wali. Banyak Setelah sekali. dikulik-kulik selama 4 bulan ini ternyata memang banyak wisata-wisata yang harus di-up nih. Betul. Eman-eman, kalau orang Jawa bilang eman-eman kalau nggak di-up. Sementara di luar sana itu banyak netizen, banyak wisatawan yang searching mau wisata kemana lagi Ya, nih. betul. Gitu. Tapi untuk wisata-wisata seperti ini kan nantinya juga akan diekspos untuk media sosial juga kan Ya, Pak? betul. Jadi memang untuk Salatiga ini dalam bidang pariwisata, saya sebagai wali kota akan mengembangkan yang pertama itu event tourism. Event tourism. Jadi event itu kita akan agendakan event dari agenda tahunan tentunya yang terkait dengan budaya. Kita sudah punya, UKSW sudah punya 1.000 wastra. 1.000 wastra. Jadi setiap bulan kemarin tuh bulan Maret kalau nggak salah. Jadi ada bahkan 1.500 semua wastra dari Nusantara dipakai di sini. Nah, itu udah suatu event yang menarik kan nantinya. Kita menggait wisatawan di sini. Kita punya namanya festival drum black. Ya, drum black. Jadi seperti drum band tapi dari black. Nah, itu kan. Ciri khas ini. Ciri khas itu. Itu asli ya. Salatiga. Dan itu tidak kalah merdu dari drum band. Dan kita di sini punya Salatiga Fashion Carnaval Center, Festival Karnaval gitu ya. Jadi yang pakai pakaian-pakaian yang aneh-aneh dan luar biasa. Kalau Semarang mungkin Semarang Night Carnival gitu ya. Mirip-mirip seperti itu, mirip-mirip begitu ya. Kita juga punya Gebiar Budaya Nusantara. Kita ya banyak lah event-event. Ini memang ibaratnya kalau anak muda bilang tuh nggak ada matinya. Gitu. Nggak ada matinya untuk budaya ya. Oke, untuk budaya apalagi ini memang historisnya luar biasa sekali. Ya. Tertua nomor 2 di Indonesia dan mungkin untuk mengelola ini memang butuh waktu
dan pasti ada tantangan yang insya Allah bisa dihadapi semua ya Insya Pak Wali Allah, ya. selama semua mempunyai niat bersama, visi yang sama untuk mengembangkan, memajukan Salatiga, terutama budayanya, saya kira yakin. Semua bisa, ya disengkuyung bareng kalau orang dia bilang. Betul. Ini kalau kita lihat kemarin waktu Bapak kampanye ini kan ada juga visi misi, dan untuk penerapannya saat Bapak menjabat ini program unggulan apa nih yang akan diterapkan dulu? Ya, seperti Mbak kata, visi dari Wali Kota Salatiga itu adalah Salatiga beda, bergerak, energik, dinamis dan adaptif untuk menciptakan Salatiga mendunia, menuju Salatiga mendunia. Ya. Jadi mendunia itu nggak susah-susah. Kita sudah banyak kok dengan budaya mendunia, dengan kuliner mendunia. Ya. Nah, jadi wisata ya. Jadi fokus program kami di 100 hari pertama adalah memberdayakan UMKM yang ada ekonomi kerakyatan. Karena di Salatiga itu ada sekitar 26.000 UMKM. 26.000 UMKM yang kita harus rangkul, kita harus berdayakan agar mereka semua mempunyai kesempatan untuk bisa memperkenalkan produk-produknya. Kemudian masih ada hal-hal lain ini sebenarnya yang mau saya tanyakan Pak Wali, tapi mungkin karena durasi yang terbatas, ada pesan Pak Wali untuk pemirsa sekalian yang mau disampaikan. Ya, baik untuk masyarakat Salatiga, warga Salatiga, saya selaku Wali Kota Salatiga tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Salatiga ke 1275. Mari kita bersama-sama bersinergis, bergotong royong, bahu-membahu dari segala elemen masyarakat untuk membangun kota Salatiga dengan satu tujuan, dengan satu kepentingan. Salatiga maju, Salatiga lebih baik, warga Salatiga makmur dan sejahtera. Baik. Oke, wah luar biasa sekali nih, mantap. Harusnya durasinya panjang lagi ya Pak Wali ya. Tapi karena tadi kita keasikan ngobrol sampai lupa kita mau unboxing, mau ngicipin. Oh gitu, nyicipin ya. Jenang Salatiga. Tapi sebelum kita icipin, mungkin kita pamitan dulu pada pemirsa sekalian Pak Wali ya. Saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi Anda sekalian. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.